Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. insanak-insanak semuanya yang ada di Sambas maupun di perantauan, termasuk yang ada di Malaysia, dimanapun berada. Kami, terutama saya dan Bang Ahmad Subhi, masih dalam rangkai bulan Sawal mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin tentunya untuk Maaf lahir insanak-insanak batin, kawan-kawan. semuanya yang berada dari Semelagi sampai ke Temajuk, dari Sungai Batang sampai ke Aruk. Tentunya malam hari itu adalah malam yang saya kira adalah sangat penting bagi terutama anak-anak muda yang suka dengan dunia seni, dunia film. Kita hadirkan malam hari itu adalah Bang Ahmad Subi. Beliau mengatakan dan memberi nama beliau adalah sutradara amatir, tapi bagi saya beliau bukan amatiran dalam hal menyutradarai Iya, sebuah Bang. film. Dan ini tidak berlebihan karena kemenangan beliau dalam kompetisi film pendek yang diadakan oleh Kumparan ya bang ya. Kumparan, iya. Betul, Kumparan. Bang. Kumparan, Bang. Kumparan, beliau memenangkan kompetisi tersebut, bahkan bukan juara harapan juara satu, bukan juara harapan satu tetapi juara satu yang di tingkat nasional mengalahkan sekitar 600 ya bang ya. 600 lebih, Nah, alhamdulillah. 600 lebih film-film lokal yang ada di Indonesia, dan beliau mendapatkan juara satu, dan ganjaran adalah berangkat ke Amerika plus dapat duit empat Min. puluh juta. Iya, Betul ya Bang ya? betul, Nah, Bang. Alhamdulillah, Bang. nah, Alhamdulillah. bukan main-main, artinya ini mengkonfirmasi bahwa generasi muda di Sambas bukan kaleng-kaleng, yang mana hari itu harapan besar daerah dan terutama negara, 60% sekarang generasi muda adalah pengisi penduduk di Indonesia. Nah, Sambas 40% penduduknya sekarang, kalau tidak salah itu adalah generasi muda, dan salah satunya adalah Bang Subhi yang ada di malam hari ini bersama kita. Nah, Bang Subhi, tanpa perlu panjang Iya, lebar, Bang. aku Ngobrol santai, mendengar, Bang. mendengar cerita Bang Subhi. Awalnya gimana Iya. menekunnya atau terjun ke dunia film atau dunia apa ya, seni lah ya mungkin ya. Sini, Boleh oke. diceritakan Bang Subhi? Oke, santai aja, Bang. Jelas kita bisa sore, Bang. Jelas suara? Suara Jelas. saya jelas sih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, khususnya di Facebook yang sekarang kita lagi live streaming. Sebelumnya saya ucapkan makasih kepada Bang Bahir tuh ya. Karena alhamdulillah ngasih kesempatan kepada saya yang sebenarnya ya bagian dari lah milenial yang ada di Sambas, Kabupaten Sambas. Jadi saya salut juga ke Bang Bahir tuh, karena pergerakannya sekalipun jauh masih ingat lah dengan kampung halaman. Ya Oke. Bang. Tadi pertanyaan Bang Bahir, kapan mulainya Bang? Karena sebenarnya saya basicnya memang udah lama menekuni bidang seni, Bang. Jadi sebelum film saya mulai di tahun 2012. Halo Bang? Ya, halo Bang. Jelas Bang. Oke. Jadi saya dulunya ngadakan IO Bang, IO. Hmm. Saya punya IO dulu di Singkawang. Karena kebetulan saya lahir di Singkawang, Hmm. saya asal Singkawang. Hmm. Jadi awalnya IO, event organizer. Hmm. Sering ngadakan festival, festival musik, festival ataupun lomba cerpen, nulis Oh, puisi dan segala macam. tahun berapa Jadi ya Bang? dari tahun 2005 Bang. Oke. Ngadakan kompetisi bola voli Piala Wali Kota di Singkawang Hmm. bersama kawan-kawan mahasiswa yang lain, Ya. mahasiswa Singkawang doloknya. Jadi memang kecintaan saya dengan seni udah boleh dikatakan udah cukup lama Bang. Hmm. Dari SMP dan SMA hingga akhirnya kuliah, saya memutuskan untuk ya berkarya lah.
Di akhirnya tahun 2012 saya dengan beberapa kawan yang sebenarnya pada saat ia tidak tahu sama sekali bagaimana proses buat film, apa-apa yang dipersiapkan ketika bikin film, tidak tahu sama sekali. Bahkan peralatan untuk bikin film kami tidak ada, Bang, pada tahun 2012. Tapi ketika ngelihat fenomena Kembang Polaria, film paling sukses di era saya bilang Melayu modern, Bang. Nah, pada saat kita kena imbas dari film-film Aceh. Film Aceh udah booming dari tahun 2010, 2011 sampai akhirnya 2012 kita mencetuskan sebuah film yang berjudul Kembang Polaria. Ia jadi fenomena luar biasa, Bang. Bahkan sampai sekarang capaian Kembang Polaria yang terjual hampir 20.000 lebih kapingnya belum bisa disaingi oleh film-film lokal sekarang lah di tingkat sampai tahun sekarang. Jadi Kembang Polaria ialah yang menjadi cikal bakal saya meyakini bahwa sebenarnya bikin karya film bisa, sekalipun peralatan, dana dan hal-hal teknis lain tidak mendukung, tapi saya waktu meyakini kepada kawan-kawan. Tahun 2012 saya bikin film Hantu Bangkit, Bang. Hantu Bangkit, ya. Film Hantu Bangkit, syutingnya di Skudok, hampir 1 tahun lebih, filmnya bro selesai. Syutingnya 1 bulanan, adegan malam semua di Skudok. Jadi kalau orang-orang Skudok sekarang yang lagi nonton, nah iyalah perjalanan pertama saya bikin film. Lalu 2012, 2013, sampai sekarang 8 tahun lebih, saya masih konsisten. Cuman bedanya sekarang saya bikin karya-karya film pendek dan memproduksi beberapa album dan penyanyi, Bang. Termasuk Bang Meji kita yang saya produseri di bawah naungan sutradara amatir studio. Nah, mungkin ya, Bang. Oke. Wah, cukup panjang juga ya, Bang, ya, 2005. Panjang. Nah, mungkin kita akan melompat sedikit dari Kembang Polaria, kemudian Skudok, kemudian tiba-tiba ke Amerika. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa, saya kira. Boleh diceritakan sedikit, Bang, gimana ceritanya Bang dari Kembang Polaria dan Hantu Bangkit tadi lalu lari ke Amerika ya. Nah, gimana, Bang? Jadi gitu, Bang, ceritanya balik lagi kepada konsistensi dalam berkarya, Bang. Karena pada saat saya mulai berkarya, Kembang Polaria kan diproduksi oleh Maman Armansyah di rumah produksi Crash Studio yang sekarang jadi kawan akrab gitu, Bang. Nah, jadi komunitas kami sekarang namanya Kopisas, komunitas film Sambas. Jadi dari Kembang Polaria saya ikutlah terinspirasi tadi bikin film hantu genre komedi di Skudok. Dan proses yang akhirnya saya sampai ke Amerika sebenarnya kalau nak diceritakan 1 malam tidak cukup, Bang. Singkat ya, Bang. 8 tahun. Biar ngilangkan singkat. Jadi jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa akhirnya saya di tahun 2000 tahun lalu saya alhamdulillah berangkat ke Amerika lewat kompetisi film pendek yang diadakan Kumparan. Sebenarnya film yang berjudul Jamban ya, Bang, adalah film yang kalau tidak salah film ke-14 saya. Film ke-14. Karena film ke-14 hanya 1 film panjang ya, film Hantu Bangkit. Sisanya film pendek, Bang. Film pendek yang saya bikin, produksi dengan kawan-kawan. Dan ialah salah satu film yang saya bilang tahun 2019 saya berturut-turut menang, alhamdulillah. Dari setelah film Jamban, film Danau Kehidupan, habis film Mitos yang terakhir juara 1. Dan akhirnya balik lagi ke film Jamban. Film ke-14 saya sebenarnya yang jadi hal yang paling menarik, Bang, yang nak saya ceritakan. Saya 4 kali ikut kompetisi di daerah, tidak suah menang, Bang. Bapak 4 kali? 4 kali ikut kompetisi di tingkat kabupaten, tidak suah menang.
Cuman iyalah saya bilang ketika kawan saya sempat ditunjuk jadi juri film, saya memotivasi biak ge. Ketika kita gagal kompetisi ataupun film kita tidak mendapat juara, sebenarnya bukan film kita tidak bagus. Biasanya mungkin kadang idenya terlalu besar bang, ataupun idenya terlalu luas sehingga pada tingkat daerah tidak representatif lah untuk menilai filmnya bagus enggaknya. Akhirnya memang saya buktikan ketika saya bikin film Jamban dengan menceritakan kondisi politik kita yang penuh politik praktis, transaksional, dan penuh janji-janji ya. Mungkin kalau ada politikus yang nonton sekarang, bisalah menjadi referensi nonton film Jamban. Saya kemas film dengan cerita komedi. Film itu yang sebenarnya bercerita tentang isu sosial bang. Yang saya resah ya. Nah, karena film Jamban itu kan bercerita tentang Pak Mustahil, caleg gagal yang berjanji nak bangun jembatan, bangun tol, bangun pesawat bandara segala macam kan. Nah, seperti ya. Akhirnya lah dari 600 film ya, tidak tahu saya penilaian juri seperti apa. Alhamdulillah juara 1. Dan pada saat itu jurinya pun salah satu sinias favorit saya, Dimas Jaya Diningrat. Rajanya iklan bang. Jadi kalau dia bikin iklan sampai sekarang tidak ada masih yang nyaingi konsep, teknik, dan idenya luar biasa ya. Gitu. Inilah cerita yang lumayan panjang bang tentang film Jamban dan perjalanan saya ke Amerika. Buat langsung abang lombakan ke tingkat nasional atau ada tahapan-tahapannya? Iya langsung. Oh, pada saat kurang lebih 1 minggu bang sebelum penutupan. Ngirimkan saya ingat saya garap pada hari Sabtu. Jadi minggu depannya udah tutup, udah closing. Jadi proses syuting ya 1 hari, proses editing ya kurang lebih makan sekitar 2-3 hari bang. Lalu kita kirim. Saya pun waktunya enggak berharap terlalu tinggi lah gitu. Karena pertama dari banyaknya finalis yang berbahasa Sambas, berbahasa lokal, ya film kita. Karena saingan yang lain, saya ingat sekali hanya 1 yang berbahasa Jawa, yang lain dah bahasa Indonesia semua bang. Nah, jadi sebuah kebanggaan ketika film Jamban jadi juara 1, berarti boleh diakui bahwa tidak ada lagi hal yang termarginalkan tentang kedaerahan tuh bang. Local wisdom kita memang harus diangkat. Ya salah satunya film Jamban. Karena hal yang tidak ada di daerah luar atau negeri luar, ya local wisdom saya bilang tadi ya. Dan di film Jamban itu salah satu ide yang saya angkat ya tentang kearifan lokal. Seperti ya bang. Dan memang di bahasa Indonesia lain pun saya belum menemukan, atau bahasa daerah lain, kosakata Jamban tuh unik tuh kan. Jamban tuh hanya ada di Sambas ya. Iya, di beberapa daerah yang punya sungai bang, seperti Aceh, Sumatera dan segala macam, sebagian masih ada Jamban bang. Oh, ada Jamban ya? Jamban masih ada. Cuman bahkan di kita tuh sekarang program pemerintah kan mengurangi adanya Jamban ataupun toilet tradisional kan, karena merusak, katanya mencemari lingkungan lah. Tapi saya bilang itulah kearifan lokal kita. Karena hanya ada di daerah Sumber Harapan sampai ke Sinun bang. Sampai ke Gunung Sunujuh masih ada. Iya, Gunung Sunujuh. Nah, abang kembali ke tadi, ketika abang memenangkan kompetisi, alhamdulillah dapat hadiah ke Amerika. Nah, ini pertanyaan ke Amerika. Iya, alhamdulillah. Negeri nun jauh di sana, jarang atau mungkin bisa dihitung jari, atau mungkin abang satu-satunya orang Sambas yang berhasil memenang kompetisi itu ke Amerika ya kan. Tentu kita bertanya-tanya, kegiatan abang di Sinun apa aja abang, dan ilmu yang abang dapat apa ya. Kan saya lihat abang ke Google, kemudian ke YouTube gitu kan. Iya. Jadi hadiahnya yang tadi abang sebutkannya jadi tujuan utamanya ke kantor YouTube dan Google bang, yang ada di San Francisco, California. Seperti ya. Jadi selama kurang lebih 6 hari
dengan perjalanan tadi saya dibawa keliling-keliling ke kota California, San Francisco, ikon-ikon di sana, di Sinun Bang. Dan satu hari spesial memang saya diajak tur langsung ke kantor YouTube dan Google. Jadi pada saat itu saya ke kantor Google dulu yang ada di Silicon Valley atau Mountain View, yang mana kawasannya luas sekali Bang. Ada kurang lebih 100 kantor yang ada di sini. Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi saya diajak spesial ketemu dengan beberapa orang penting di Google, dan salah satunya ada seorang orang Indonesia yang asal Surabaya yang kerja di sini. Jadi kita ada wawancara khusus. Gitu sih. Jadi setelah saya ke kantor Google, diajak jalan-jalan, melihat spot-spot paling keren lah di Google ya Bang. Salah satunya di kantin. Kantin bebas untuk semua karyawan ngambil makanan Bang. Jadi konsepnya memang entertain sekali Bang. Jadi bukan seperti di kantor kebanyakan. Bisa di permainan, enjoy sekali Bang. Bisa di permainan, ada tempat laundry khusus. Bahkan ketika kalau karyawannya bosan, food truck udah siapkan di luar kantor. Jadi makan food truck berjejer, bahkan barbershop yang dengan konsep food truck juga udah disiapkan sih untuk karyawan. Masya Allah. Iya luar biasanya di kantor Google. Habis setelah kurang lebih saya dikasih waktu 1-2 jam di kantor Google, saya baru diajak ke kantor YouTube di San Bruno. Mengunjungi kantor YouTube di San Bruno. Di sini saya diajak juga tur juga ke dalam kantornya dan bertemu langsung dengan beberapa orang penting di YouTube, dan pada ruangan meetingnya film Jamban diputar Bang. Nah iyalah suatu kebanggaan bagi saya, karena saya tahu pada saat memang film Jamban ini diputar dengan file asli Bang. Jadi tidak ada teks subtitle bahasa Inggris. Ya saya pikir ya udahlah, biar orang luar sini tahu ngelihat. Ternyata gila orang Sambas buang hajat Bang. Gila hebatnya gitu ya Bang. Di sini mungkin ada bandara besar, ada gedung-gedung besar, tapi dia tidak punya jamban Bang. Ayo bedanya. Ya yang harus kita bangga kan. Iya, jadi perjalanan saya ke San Francisco yang paling berkesan memang ke kantor Google dan YouTube. Dan yang kedua yang paling berkesan lagi ke Golden Gate Bridge ya. Jembatan luar biasa Bang. Kalau situ kita punya Geratak Sabuk, Geratak Sabuk di sini punya jembatan yang luar biasa Bang. Jadi kalau orang Sambas berkumpul di atas jembatan bisa pano. Nah, kira-kira ilmu apa yang Abang dapat Bang untuk meningkatkan kualitas pembuatan film yang Abang lakukan ke depan gitu? Apakah ada dapat ilmu atau tip atau trik apa gitu Bang? Ilmu yang saya dapatkan setelah beberapa capaian yang sebenarnya saya bilang masih jauh lah Bang dari KT luar biasa gitu. Karena itu kan mungkin bonus atas konsistensi saya berkarya selama kurang lebih 8 tahun dengan kawan-kawan. Nah, jadi ilmu yang paling sederhana Bang sebenarnya memulai dari keterbatasan Bang. Karena ketika saya dulu bikin film di tahun 2012, saya ingat lalu, saya tidak punya kamera. Saya tidak punya skill untuk mendirect orang. Dalam artian untuk ngarahkan orang berakting tuh tidak punya sama sekali. Karena keterbatasan lahirlah filosofi amatir tadi Bang. Bagaimana ketika seorang amatir selalu semangat memulai sesuatu, sekalipun dia nanti profesional kan. Tapi iyalah yang saya dapatkan. Jadi sekarang Bang, kelemahan kawan-kawan berkarya, kawan-kawan selalu ketergantungan dengan equipment Bang, peralatan. Dia pikir dengan kamera yang belasan juta, lensa yang belasan juta,
dengan peralatan lighting yang mumpuni. Dia pikir akan menghasilkan sebuah karya bagus. Ternyata enggak. Karya yang bagus adalah karya yang bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Ide kita sampai, penyampaian kita baik ke masyarakat, dan masyarakat secara langsung menerima ia dengan hal yang positif. Nah, ialah capaian dari sebuah karya, Bang. Apapun, dalam bentuk apapun, gitu. Jadi ialah yang ilmu yang saya dapatkan ketika sampai sekarang saya masih berkarya dengan kawan-kawan, Bang. Oke. Nah, Bang, ini kita setelah ke Amerika kita balik lagi ke dalam, ke Sambas tentunya. Siap. Nah, Sambas, Bang. menarik sekali. Mungkin lain waktu kita akan bahas khusus tentang Amerika, Bang. Siap bang. Nah, kembali aja ke Sambas. Kalau Abang melihat bagaimana antusias masyarakat Sambas itu mengapresiasi sebuah pencapaian atau penciptaan karya yang dilakukan oleh seseorang, Bang, di film atau di lagu yang misalnya Bang Mezi buat atau yang lain-lain gitu. Jadi untuk masyarakat Sambas, alhamdulillah udah sangat antusias, Bang. Antusias. Didukung dengan berkembangnya platform YouTube, Facebook, dan IG. Jadi sangat mudah untuk kawan-kawan sekarang berkarya, Bang. Cukup bikin video, editing, bikin karya lagu, diupload. Ya, yang menjadi permasalahan, saya pikir ya tidak semua karya kadang diapresiasi, Bang. Dia tergantung si pembuat karya ya membaca kebutuhan pasar, dinamika, bahkan keinginan masyarakat. Nah, jadi kalau ketika kita berkarya di Sambas, pengen ngangkat hal-hal yang berbau Sambas, ada hal keunikan yang mungkin kita cari lah dari sisi masyarakatnya, sosialnya, budayanya, bahkan alamnya, seperti ya. Jadi boleh dikatakan untuk sekarang masyarakat Sambas udah sangat baik merespon karya-karya kawan-kawan, Bang. Jadi banyak musisi yang sekarang mulai bikin album, biarpun tidak lagi menjual lewat DVD, Bang. DVD atau cakram ya kan, DVD. Nah, jadi tidak ada lagi, Bang, karena pasarannya dah. Buat film kan butuh biaya dan lain sebagainya kan ya tentu. Nah, tadi Abang menyinggung soal tidak lagi menjual lewat VCD kan. Nah, bagaimana untuk mengembalikan modal lah bahasanya gitu, untuk menghargai hasil karya kawan-kawan gitu, Bang. Gimana, Bang? Nah, jadi sekarang untungnya, Bang, kawan-kawan khususnya para konten kreator atau pembuat konten sekarang sudah terbantukan dengan adanya YouTube dan Facebook, Bang. Jadi ketika mereka bisa mencapai subscriber lumayan, viewer lumayan, mereka secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan dari YouTube. Jadi dari YouTube dan Facebook sekarang udah mulai juga. Ketika kita mencapai fanpage khususnya, ketika mencapai 10.000 follower, iklan bisa masuk dan kita mendapatkan potensi penghasilan. Beda dengan beberapa tahun lalu yang konsepnya bikin film disimpan dalam CD lalu dijual, didistribusikan dari lapak ke lapak. Nah, iya ndak bisa sekarang, Bang. Karena udah saya coba 3-4 tahun lalu dan akhirnya memang ndak balik modal gitu. Nah, jadi sekarang kawan-kawan udah fokusnya ke YouTube dan Facebook, Bang. Dari sini udah dapat penghasilan asal mereka bisa masuk iklan dan bikin konten sebanyak-banyaknya. Nah, iya aja, Bang. Oke, nah, Bang, Abang kan tadi melihat bahwa masyarakat Sambas sudah mulai mengapresiasi hasil-hasil karya yang dilakukan oleh seniman atau sinias muda yang ada di Sambas. Nah, kalau bicara tentang bakat atau bibit artis atau penyanyi dan lain sebagainya, bagaimana Abang melihat di Sambas tuh, Bang? Kalau kita potensi nggak kalah, Bang, nggak kalah dengan orang luar. Hanya keterbatasan, saya bilang tadi, keterbatasan infrastruktur, regulasi yang dibikin pemerintah, bahkan dukungan dan support pemerintah, sehingga atmosfer berkarya
industri ya tidak terbangun di Sambas, Bang. Karena dalam prinsipnya, Bang, antara industri dan pelaku seni, ia di hulu yang berbeda, Bang. Di hulu dan hilir, Bang. Jadi bagaimana ia bisa bersatu menjadi sebuah industri yang besar dan menghasilkan. Di tengahnya memang harus ada peran pemerintah. Sederhananya seperti ya, Bang. Kenapa? Apakah? Harapan lanjut, Bang. atau peran pemerintah yang mungkin pelaku seni atau senias muda harapkan itu seperti apa, Bang? Jelas, Bang. Kalau secara saya seorang praktisi seni, harapannya adalah dukungan kepada seniman yang ada di Sambas, baik ia musisi dan filmmaker, memang lebih kepada regulasi dan event-event serta pendanaan, Bang. Kenapa ia sangat diperlukan? Karena saya tahu, Bang, mungkin hanya sebagian kecil yang bisa bertahan sampai 8 tahun berkarya, Bang. Nah, dalam kondisi yang sebenarnya tidak mendukung. Kita tahu 2 tahun lalu Sintang sudah mengadakan festival film Kalbar. Padahal Sintang sangat sedikit karyanya, Bang. Boleh dicek. Karyanya sangat sedikit. Sambas dari tahun 2012 sampai sekarang kurang lebih ada 7 atau 80 judul film panjang dan ratusan film pendek, Bang. Tapi kenapa Sambas tidak menjadi pelopor untuk membuat sebuah event ataupun festival besar setingkat Kalimantan Barat ataupun Kalimantan? Yang saya pertanyakan dari sekarang. Karena jujur, Bang, mungkin itu juga koreksi buat pemerintah. Ketika pemerintah hanya fokus kepada infrastruktur, hanya fokus kepada perbaikan fasilitas yang nampak, maka yang terjadi adalah pemerintah Sambas hanya akan menciptakan satu kondisi masyarakat yang nanti jalannya bagus, tapi tidak tahu bikin apa-apa, Bang. Kenapa saya bilang ya? Karena konsep pembangunan dengan memandang kapitalisasi ataupun sesuatu yang besar, perusahaan besar, jalan besar, bendara dan segala macam, pola pemerintah lama. Yang sekarang yang terpenting adalah bagaimana membangun masyarakat yang mandiri. Salah satunya lewat industri-industri yang terlepas dari unsur kapitalis, saya bilang. Industri kreatif. Kita tidak perlu gedung besar, Bang. Cukup ruangan kecil dengan beberapa orang seni, dengan beberapa seniman, dia jadi karya luar biasa. Asal industrinya terbangun dengan baik. Makanya saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya yang kami harapkan sekarang seniman adalah dukungan secara jelas, secara gamblang, baik ia lewat event-event, baik ia lewat dana aspirasi, baik ia lewat dana-dana kegiatan dari pos-pos tertentu yang ada di pemerintah Kabupaten Sambas, mendukung secara langsung kawan-kawan musisi dan filmmaker itu untuk berkarya, Bang. Sepertilah harapan kami, Bang. Kalau ingin melihat atmosfer Sambas berubah beberapa tahun ke depan. Siap. Oke, saya kira mudah-mudahan ini nanti tersampaikan juga kepada pengambil kebijakan. Siap, Bang. Dan saya yakin dan optimis bahwa pembangunan fisik itu penting, tetapi membangun manusianya penting, Bang. Penting ya, Bang, ya. Lebih penting. Lebih penting. Betul. Nah, pertanyaan 2 terakhir nih, Bang. Iya, siap, Bang. Hasilnya kurang panjang memang ngobrol dengan Bang Subi itu. Udah habis, Bang. Saya sampai malam pun siap. Nah, dari banyak film yang Abang bikin tadi, Abang bilang 14, kesulitan apa yang paling Abang rasakan, Bang? Jelas. Pertama, film adalah karya yang kompleks, Bang. Salah satu karya yang kompleks karena unsur seni ada di dalamnya. Seni fotografi, berarti kita perlu peralatan kamera. Seni musik, kita perlu peralatan musik atau scoring untuk ngisi lagu.
Habisnya seni penyutradaraan untuk mengarahkan orang seperti berperan dan segala macam. Seni menulis, kita menulis naskah dan segala macam. Makanya film itu lebih kompleks dari hanya sekedar lagu atau karya-karya lainnya lah. Makanya saya bilang kos atau biaya pembuatan film tidak mudah, tidak kecil Bang. Jadi kita tahu sekarang kamera udah memang kita bisa dengan HP atau dengan peralatan-peralatan rekam lainnya, tapi proses editing, proses nanti ngumpulkan kawan-kawan untuk berakting, proses tim dan segala macam memang terkendala di budget Bang atau biaya operasional. Tapi saya bilang tadi saya selalu memutar cari bagaimana untuk tetap berkarya, salah satunya lewat kompetisi Bang. Film Jamban saya produksi dengan biaya kurang lebih sampai final, sampai selesai dari syuting, editing, sampai final ya, operasional segala macam, kurang lebih 3 juta sampai 4 juta Bang. Film Jamban ya, 3 jutaan, hampir 4 juta. Tapi menghasilkan ya tadi uang tunai dan ke Amerika. Jadi saya harus, jadi sekarang arahnya saya memang ke kompetisi di tahun lalu. Habisnya film Danau Kehidupan yang menang di Bandung dapat 2 penghargaan 5 kategori, dan film Mitos ya rata-rata biayanya sekitar Bang 3 sampai 5 juta biaya produksi. Jadi saya harus berani menginvestasi duit saya untuk menargetkan itu menang atau enggak tuh ayo cari saya. Hingga akhirnya tahun itu sebenarnya arah saya bukan lagi ke kompetisi, lebih kepada karya yang lebih luas, industri dah. Arahnya untuk masuk ke bioskop, untuk mencari beberapa investor yang mau bekerja sama, filmnya diputar di bioskop, tapi karena situasi situasi sekarang COVID, akhirnya beberapa proyek saya ditunda Bang. Tapi mungkin inilah hikmahnya. Jadi sekarang memang kendala kawan-kawan di daerah Bang lebih kepada pendanaan Bang. Karena untuk fasilitas kita memang usahakan pribadi, operasional kita usahakan pribadi seperti itu Bang. Inilah proses pembuatan film yang singkat Bang kalau nak dijelaskan. Oke Bang, ini saya kira ini murni bahwa perjuangan seorang Bang ya, dengan kegigihan dan keseriusan tadi. Nah, pertanyaan terakhir Bang Subi, mudah-mudahan ini memberikan motivasi buat kawan-kawan kita, biak-biak muda yang ada di Sambas maupun di perantauan. Apa motivasi Bang Subi kepada kawan-kawan penggiat seni, penggiat film, dan yang ingin memulai berkarya? Silakan Bang Subi. Pesan saya mungkin sederhana Bang, biar bisa lebih sampai kepada kawan-kawan untuk dicerna. Intinya industri kreatif ya harus segera kita galakkan Bang, khususnya di Sambas. Karena kita tahu kita ketinggalan jauh dengan daerah-daerah lain Bang. Dengan daerah Sarawak, perbatasan Kucing dan segala macam, kita infrastruktur ketinggalan jauh, pendidikan ketinggalan jauh. Mungkin kalau dihitung secara tahun kita ketinggalan 50 sampai 100 tahun Bang untuk mengejarnya. Tapi ada satu cara yang sebenarnya sangat-sangat baik tanpa harus memikirkan infrastruktur yang besar, yang tadi saya bilang industri kreatif. Jadi kepada kawan-kawan ingin saya sampaikan malam itu, siapa pun yang punya ide kreatif, baik ide untuk bikin sebuah film, bikin sebuah karya lagu, bikin sebuah karya startup. Karena kita udah harus mikirkan fintech, financial technology untuk Sambas itu. Karena saya sampai sekarang masih belum melihat para pengembang lokal untuk aplikasi Bang. Karena ini juga dicetuskan dari gagasan-gagasan kreatif Bang. Kita tahu berapa aplikasi Gojek, aplikasi Tokopedia, aplikasi yang banyak sekarang, aplikasi karaoke, aplikasi Smule, segala macamnya, aplikasi TikTok. Iya adalah aplikasi yang berbasis kreativitas Bang. Kreativitas entertain, hiburan.
ketika industri kreatif di Sambas itu bisa bersatu, orang-orang kreatif ya bisa bersatu. Saya rasa sekalipun kita punya jembatan yang buruk, Bang, sekalipun kita punya jalan yang berlubang-lubang, tapi kita diakui daerah lain bahwa kita punya daya pikir yang jauh berkembang dari mereka, Bang. Karena sekarang untuk mengukur majunya suatu daerah bukan hanya infrastruktur jalan, bangunan, fasilitas-fasilitas umum dan segala macam, tapi lebih kepada bagaimana nilai jual ataupun pola pikir masyarakatnya berkembang jauh. Dan saya yakin bahwa kawan-kawan tidak akan mencapai hal ini ketika pikirannya terbatas. Karena orang-orang kreatif adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang bisa memikirkan sesuatu yang orang tidak lain pikirkan, Bang. Orang-orang yang melaju, berpikir selangkah. Karena kita tahu bahkan semua hal yang ada di kehidupan ini hasil dari kreativitas manusia. Lahirlah teknologi, lahirlah banyak hal yang ilmu-ilmu filosofi dan selainnya. Makanya Sambas tuh ketika saya hampir 10 tahun, hampir 11 tahun tinggal di Sambas, Bang, saya melihat potensi luar biasa, Bang. Hanya aja kadang Sambas selalu dikekang oleh mindset dan culture set yang susah berkembang. Baru kawan nak berkarya sedikit kena ringakan. Baru kawan nak usaha sedikit kena tiru. Iya di Sambas, Bang. Kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan saya, boleh kita diskusi. Saya lihat kan kondisi nyata yang ada di Sambas. Nanti baru dia bisa melihat bahwa sebenarnya kenyataannya seperti ini. Nah, iyalah kenapa Sambas itu kota emas yang sebenarnya kalau dipimpin oleh satu orang pemimpin yang tepat nantinya di masa depan, maka akan jadi sebuah negeri yang sangat-sangat makmur, Bang. Karena secara sejarah, secara fondasi keagamaan, secara fondasi budaya, secara fondasi orang-orangnya, karena kita tahu Bang Bahir tuh Bang Bahir tuh salah satu pemuda Bang yang udah mencapai karir yang cukup gemilang. Nah, karena kita tahu banyak orang nggak tahu mungkin kan Bang Bahir kan. Nah, karena lewat mimpi tadi lah. Tapi yang menjadi masalah orang-orang hebat ini selalu berkembang di luar, Bang, bukan di Sambasnya. Makanya saya harapkan kepada generasi muda lah, khususnya yang seumuran dengan saya, di bawah saya, ya sama-sama lah. Jangan ada batasan untuk mengatakan, wah, Sambas tuh kabupaten paling ujung, Sambas tuh payah, infrastrukturnya terbatas, Sambas tuh, ya banyaklah hal yang nak kita negatifkan kalau berkata keterbatasan, Bang. Tapi saya yakin, saya hampir 11 tahun di Sambas tuh, saya banyak ketemu orang-orang hebat di Sambas, Bang. Nah, makanya tinggal kita bersama-sama lah, kita jalin silaturahmi, mudahan itu telekonferensi kita malam itu, Bang, tidak hanya jadi jalan yang terputus. Jadi kalau bisa dilanjutkan, Bang, karena banyak yang nak saya sharing ke Abang, karena mungkin Abang lebih jauh di sini dan lebih dulu sukses dari kami di situ. Mungkin ya lah, Bang. Siap. Terima kasih banyak, Bang Subi. Iya, sama-sama, Bang. Iya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Siap. Ini adalah pesan moral juga buat saya pribadi dan kawan-kawan yang ada di Sambas maupun di perantauan, dan terutama pengambil kebijakan bahwa kalau mengutip kata Bang Subhi bahwa orang Sambas ini tidak kehilangan atau tidak kekurangan stok orang pintar, tapi orang yang mampu berbuat itu lebih penting saya kira. Dan salah satu jalannya adalah lewat kebijakan pemerintah yang berpihak, mengetahui kebutuhan masyarakat Kabupaten Sambas hari ini, besok, dan ke depan. Dan mungkin satu kata yang boleh saya pinjam dari Bang Subi adalah konsistensi berkarya itu sangat penting. Gitu Bang Subi ya? Betul, Bang. Nah, oleh karena itu untuk saya pribadi dan kawan-kawan yang menyaksikan conference pada malam hari ini, jangan berhenti karena keterbatasan. Bang Subhi sudah membuktikannya bahwa dengan keterbatasan beliau bisa sampai ke negeri Paman Sam. Kira-kira begitu penutup kita malam hari ini. Bang Subhi, terima kasih banyak. Iya, Bang. Makasih, Salam Bang. buat keluarga Bang Subhi. Amin. Sama-sama, Bang. Salam juga, Bang. Terus berkarya, terus memotivasi anak-anak muda, dan
terus Mm-mm. menuai prestasi baik di tingkat lokal Amin. maupun nasional bahkan di internasional. Sekali lagi Mas Ubri terima kasih banyak. Selamat Sama-sama malam Bang, makasih Bang. kalian sanak-sanak semuanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.